Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatuhu wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihil gurril kiramil bararah wa ashabihil muntakhobinal khiyarah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita semua, yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Hadirin sahabat Hasanah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu kalau dilihat sisi persamaan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain, tentu saja sama sebagai makhluk Allah. Dengan tumbuhan, dengan hewan, dengan alam semesta ini, tentu saja sama-sama makhluk Allah. Akan tetapi manusia itu berbeda dengan hayawan, berbeda dengan tumbuhan, berbeda dengan yang lainnya. Spesialnya manusia itu diberikan otak, diberikan pikiran, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya ada dua orang, yang satu diberi pisau, yang satu tidak diberi pisau. Akan tetapi manusia yang diberikan akal, yang diberikan otak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi dua. Ada yang menggunakan pikirannya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang justru menggunakannya untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya tadi ada dua orang yang diberikan pisau. Yang satu pisaunya digunakan untuk memotong sayuran, memotong daging, kemudian daging tersebut dimasak dan dimakan oleh semua yang ada, tentu saja bermanfaat. Akan tetapi yang satu diberikan pisau, justru pisau tersebut malah digunakan untuk mengambil buah orang lain, mengambil harta orang lain. Sama-sama diberikan pisau, tapi yang satu untuk yang bermanfaat, yang satu untuk hal yang tidak baik. Begitu pula manusia diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, spesial, berbeda dengan makhluk yang lain. Akan tetapi ada dua jenis kategori manusia yang menggunakan pikiran ini. Ada yang digunakan untuk hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada yang justru malah menggunakannya untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kategori menggunakan pikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hal-hal yang baik, di antaranya adalah menggunakan pikiran kita, menggunakan akal kita untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilau
subhanaka faqina adzabannar. Bertafakur itu merupakan salah satu hal menggunakan akal kita kepada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertafakur itu sebetulnya seperti apa sih? Memikirkan apa sih? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertafakur itu di antaranya yang pertama adalah memikirkan kekurangan diri. Bermujahadah, memikirkan apa yang kurang dalam diri ini. Kadangkala kita mungkin ketika dikritik oleh orang lain, kadang merasa tidak enak, merasa marah. Meskipun dalam diri kita itu kita berkata jujur bahwa kritik orang lain itu benar. Akan tetapi orang yang hebat itu justru bukan hanya mengkritik orang lain, tapi justru mengkritik, mengevaluasi dirinya sendiri. Ingat, ketika kita mengarahkan telunjuk ini kepada orang lain, 3 jari kita menunjuk kepada kita. Orang yang hebat, orang yang dewasa itu adalah selalu berpikir, apa kekurangan diri? Saya ternyata sudah umurnya banyak, tetapi masih banyak kekurangan, masih banyak dosa, masih banyak alfa, masih banyak maksiat dan lain sebagainya. Ini orang yang hebat. Bukan hanya memikirkan kesalahan orang lain. Ini bertafakur. Sekali lagi, tafakur yang pertama jenisnya adalah memikirkan kekurangan diri kita. Bukan semata-mata hanya memikirkan kesalahan orang lain. Memikirkan orang lain, memikirkan kesalahan orang lain sangat gampang. Tetapi mengevaluasi diri kita yang sungguh sangat besar, dan ini adalah jihad yang sebenar-benarnya. Yang berikutnya, tafakur itu adalah memikirkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Coba pikirkan. Sekarang kita lagi berada di mana? Contoh, saya sedang berada di lokasi Villa Budi ini. Villa Budi ini ada di mana? Ada di Desa Parigi. Desa Parigi ini ada di mana? Ada di Kecamatan Parigi. Lebih ke atas lagi, coba bayangkan, tafakurkan, Kecamatan Parigi ini ada di mana? Ada di Kabupaten Pangandaran. Kabupaten Pangandaran ini ada di mana? Ada di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat ini ada di mana? Ada di Republik Indonesia. Negara Indonesia ada di mana? Ada di Asia Tenggara. Asia Tenggara ada di mana? Ada di benua Asia. Benua Asia ada di mana? Ada di planet bumi. Planet bumi ada di mana? Ada di tata surya. Tata surya ada di mana? Ada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ada di mana? Ada di kumpulan nebula-nebula yang jumlahnya miliaran. Betapa kecilnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mau disombongkan? Kita sangat kecil, setitik saja tidak. Itulah bertafakur terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat pemandangan yang luar biasa, ketika melihat pantai, melihat gunung dan lain sebagainya, itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Gunakan akal kita untuk bertafakur terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, bertafakur itu adalah memikirkan nikmat-nikmat Allah. Tidak usah jauh-jauh. Kadangkala manusia itu suka lupa terhadap ujian yang bahagia. Karena ujian itu ada 2. Ujian yang dianggap sakit, ujian justru dengan ujian kenikmatan. Banyak orang yang lulus dengan ujian rasa sakit, tapi banyak orang justru yang tidak lulus ketika menghadapi ujian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba tafakurkan, dari mulai rambut kita sampai di bawah kaki kita, ini adalah hidayatul fitrah dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang tiada tara. Bayangkan, satu saja kita bayangkan, ini tangan kita, jari kita. Jari kita ini, lihat, tingginya tidak sama, bentuknya tidak sama.
lekuknya juga tidak sama. Bayangkan kalau sama, mau bagaimana kita menulis, mau bagaimana kita makan. Subhanallah, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikut kita, bayangkan kalau tidak ada sikutnya, na'udzubillah min dalik. Ini adalah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa ini adalah hal yang harus kita tafakuri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang berikutnya, tafakur itu adalah memikirkan ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman terhadap apa? Ancaman terhadap orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman ketika nanti kita menuju alam yang lain. Setelah alam dunia, ada alam barzah dan juga tentu saja ada alam akhirat. Betapa kita tidak tahu kapan datangnya waktu kita meninggal dunia. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, dan lain sebagainya. Kita tidak tahu kapan waktunya kita mati. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Pikirkanlah kematian itu dimanapun kamu berada. Ketika misalnya kamu berada dalam satu titik yang hitam, yang gelap, kematian itu akan datang. Banyaklah bertafakur, berpikir terhadap kematian. Itu salah satu tafakur menggunakan akal kita yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Geuning maut ngadodoho, borosok di poho-poho, datang na teu merenya ho, ngageretek taya tempo, taya berang, taya peting, taya raja, taya kuring, di mana ajal gesumping, temenang tempo anaking. Begitu kata syair. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, orang biasa mati, semua pergi menghadap ilahi. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Salah satu tafakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah memikirkan bagaimana kematian itu pasti datang kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menghirup oksigen dengan free, menghirup oksigen dengan gratis. Coba di rumah sakit oksigen itu bayar loh. Tapi kita ketika sehat, oksigen ini kita hirup dengan gratis. Dan ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya Ramadan, kita evaluasi diri, kita bertafakur, supaya ketika kita sering bertafakur terhadap hal-hal yang tadi sudah saya sebutkan, maka kita bertazakur, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik zikir bil lisan dengan cara tasbih, tahlil, tahmid, takbir, hauqalah, istighfar, baca Quran dan juga baca doa, ataupun zikir bil jinan, kita selalu ingat kepada Allah di dalam hati kita. Terlebih tentu saja zikir bil arkan, menasarubkan, melakukan, kemudian memakai seluruh anggota badan kita terhadap hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Sempurnakan rukun Islam, saatnya menunaikan haji di Tanah Suci. Bersama bersimpuh mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapkan dengan BSI Tabungan Haji Indonesia. Bebas biaya administrasi, setoran awal ringan, dan bisa buka rekening haji di BSI Mobile. Rencanakan haji bersama Bank Syariah Indonesia.